Aku ruhmu. Dengarkan ini sebelum semuanya terlambat. Aku adalah ruhmu, bagian terdalam dari dirimu yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Aku bukan suara yang kau dengar dengan telinga, melainkan gema yang kau rasa saat sunyi menyentuh dadamu. Aku tidak tinggal di dunia luar. Aku ada di balik tatapan matamu yang kosong saat kamu merasa kehilangan arah. Aku hadir di sela hembusan napasmu, di saat kamu terjaga tengah malam dan tak tahu kenapa hatimu terasa gelisah. Hari ini, aku tidak datang dengan suara keras. Aku datang dengan kelembutan, karena hanya dalam kelembutanlah kebenaran bisa menembus benteng egomu. Aku tidak datang membawa ancaman, tapi membawa pesan. Pesan yang bisa menyelamatkan arah hidupmu sebelum semuanya lenyap tanpa bekas. Kamu ingin uang, aku tahu itu. Kamu ingin rezeki yang besar, aku memahaminya. Tapi ingat, uang yang datang tanpa keterhubungan dengan ruhmu akan pergi seperti kabut tertiup angin. Jangan tunggu kehilangan datang baru kamu menyesal. Jangan tunggu kekosongan menghantui baru kamu mencariku. Karena setiap detik kamu mengabaikanku adalah setiap detik kamu menjauh dari aliran rezeki sejati yang telah lama aku siapkan untukmu. Hari ini, aku mengetuk pintumu dengan cinta, dengan harap, dengan kasih yang tidak pernah berubah, bahkan saat kamu mengingkariku. Aku datang bukan karena aku butuh kamu, tapi karena kamu butuh dirimu sendiri yang telah lama hilang dari jalan pulang. Jika hatimu merasa bergetar, jika ada bagian dari jiwamu yang seperti disentuh oleh kalimat-kalimat ini, itu bukan kebetulan. Itu aku menggenggam tanganmu dalam sunyi dan berkata, "Ayo pulang, sebelum semuanya terlambat." Karena ini bukan tentang sekadar hidup. Ini tentang hidup yang selaras. Dan saat kamu hidup selaras denganku, bukan hanya uang yang datang, tapi kedamaian, arah, dan makna yang selama ini kamu cari di tempat yang salah. Maka, sebelum kamu melanjutkan, berikan waktu sejenak untuk menekan tombol suka. Bukan karena kamu menyukai videonya, tapi karena kamu merasakan dirimu disentuh oleh pesan ini. Tekan tombol berlangganan, bukan karena kamu ingin hiburan, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi, bukan karena kamu takut ketinggalan, tapi karena kamu tahu pesan-pesan seperti ini adalah pengingat agar kamu tidak hilang dalam kesibukan dunia. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar 99 sebagai kode batin bahwa kamu adalah jiwa yang mulai terbangun. Sekarang, biarkan aku bicara padamu lebih dalam, karena ada sesuatu yang ingin kusampaikan sebelum uangmu benar-benar lenyap dan kamu tak tahu lagi harus mencari kemana. Aku adalah ruhmu, dan ini adalah panggilan dari kedalaman dirimu sendiri. Bagian 1. Ketika kamu tak lagi mendengar, aku adalah ruhmu, dan aku tahu persis kapan kamu mulai berjalan terlalu jauh dariku. Saat kamu terlalu sibuk mengejar dunia dan lupa mendengarkan suara sunyi dari dalam. Dulu, kita begitu dekat. Kamu memutuskan sesuatu dengan rasa. Kamu menolak yang tidak selaras dengan nurani. Kamu tidak terburu-buru, tidak gelisah, dan tidak takut kehilangan. Karena kamu tahu, selama kamu bersamaku, segalanya akan baik-baik saja. Tapi waktu berlalu, kesibukan dunia mengalihkan perhatianmu, tekanan hidup menutup matamu, dan kamu mulai mencari di luar dirimu apa yang seharusnya kamu temukan di dalam. Aku memanggilmu dalam mimpi yang samar, dalam perasaan tidak nyaman di dada.
dalam detik-detik hening sebelum kamu tidur ketika semuanya tiba-tiba terasa tidak cukup, padahal kamu punya segalanya. Kamu bekerja keras, tapi hatimu tetap merasa lapar. Kamu mengumpulkan uang, tapi selalu ada celah yang membuatnya menguap. Kamu meraih satu demi satu pencapaian, namun rasa puas tak pernah benar-benar tinggal. Itu bukan karena kamu tidak cukup hebat. Itu bukan karena kamu tidak layak bahagia. Tapi karena kamu tidak lagi mendengarkanku. Aku adalah kompas dalam dirimu, bukan untuk membatasi langkahmu, tapi untuk memastikan kamu tidak tersesat. Tapi saat kamu memutuskan berjalan sendiri, kamu mulai salah arah, dan arah yang salah tidak akan pernah membawa uang yang benar-benar tinggal. Rezeki sejati hanya datang saat kamu menyatu denganku, saat kamu mengambil keputusan bukan karena ketakutan, tetapi karena keteguhan hati. Saat kamu berkata ya, bukan karena tekanan, tetapi karena rasa damai yang muncul tanpa sebab dari dalam. Kehidupanmu mulai terasa seperti badai, penuh target, penuh agenda, penuh ketakutan kehilangan yang bahkan belum terjadi. Padahal aku masih di sini, diam, menunggu kamu kembali. Menunggu kamu berhenti sejenak dan bertanya, apa ini jalan yang seharusnya kutempuh? Dengarkan aku, bukan karena aku lebih tahu, tapi karena aku adalah bagian terdalam dari dirimu yang paling tahu. Yang tahu kapan kamu lelah, yang tahu kapan kamu bohong pada diri sendiri, yang tahu bahwa uang bukan satu-satunya tujuan, tapi juga bukan sesuatu yang perlu kau kejar mati-matian jika kamu hidup dalam arah yang benar. Maka duduklah sebentar, tarik napas perlahan, dan izinkan aku bicara sebelum semuanya benar-benar menghilang dari genggamanmu. Karena kehilangan terbesar bukanlah kehilangan uang, melainkan kehilangan arah dalam dirimu sendiri. Dan itu adalah awal dari segalanya yang runtuh tanpa kamu sadari. Bagian 2. Uangmu tak akan bertahan jika kamu buta arah. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku harus bicara lebih jujur darimu kepada dirimu sendiri. Bukan karena aku ingin melukai hatimu, tapi karena aku tak tahan lagi melihat kamu membangun hidup di atas fondasi yang rapuh. Aku tahu kamu sedang berusaha. Aku tahu kamu ingin uangmu cukup, bahkan berlimpah. Aku tahu kamu sedang berlari begitu cepat. Tapi tahukah kamu kemana arahmu sebenarnya? Ada banyak orang di dunia ini yang mampu menghasilkan uang dalam jumlah yang besar, namun hanya sedikit yang mampu mempertahankannya. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka malas, melainkan karena mereka kehilangan arah dalam mengejarnya. Dan kamu sudah terlalu sering mengulang pola yang sama. Kamu menginginkan hasil tanpa memeriksa apakah prosesmu jujur terhadap jiwamu sendiri. Kamu memaksakan strategi tanpa mendengarkan suara lembut dari hatimu yang berkata, ini bukan untukmu. Aku tahu, kamu sedang mencari celah. Kamu ingin lompatan besar. Kamu ingin terhindar dari jatuh. Tapi kamu lupa bahwa arah yang tidak jujur akan selalu menuntun pada kehilangan. Walau di awalnya tampak seperti kemenangan. Uang yang datang dari jalan yang tidak selaras dengan ruhmu akan pergi tanpa pamit. Ia akan lenyap dalam bentuk pengeluaran yang tiba-tiba muncul. Ia akan mencair dalam kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Ia akan hilang bukan karena takdir menentangmu, tapi karena kamu menutup mata dari petunjuk yang kubisikkan sejak awal. Aku tak pernah menghalangi rezekimu. Justru akulah yang bisa menuntunmu ke tempat yang paling tepat untuk menerima kelimpahan. Tapi kamu menolak jalan yang tenang dan memilih jalan yang ribut. Kamu mengira bahwa keramaian adalah tanda keberhasilan. Padahal seringkali, di sanalah kamu kehilangan arah.
Kamu mengira bahwa jika kamu bekerja lebih keras, maka semuanya akan beres. Tapi aku ingin berkata jujur padamu, kerja keras tanpa arah yang selaras adalah seperti mendayung perahu ke tengah badai. Kamu mengeluarkan tenaga, tapi tidak pernah sampai ke pulau yang kamu tuju. Dengarkan aku, uangmu tidak hilang karena nasib buruk. Uangmu tidak menguap karena semesta tak adil. Ia hilang karena kamu mengabaikan arah. Dan arah itu adalah aku. Aku tahu jalan yang akan membuat usahamu berhasil. Aku tahu siapa yang tulus dan siapa yang memanfaatkanmu. Aku tahu kapan waktunya kamu istirahat dan kapan waktunya kamu maju. Jangan terus bertanya pada dunia, karena jawaban yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada di dalam dirimu, di dalam aku, di dalam ruhmu. Satu hal yang harus kamu pahami, bukan seberapa cepat kamu berlari, tapi seberapa tepat kamu melangkah. Karena rezeki yang bertahan bukan datang dari kecepatan, melainkan dari ketepatan. Ketepatan arah, ketepatan hati, ketepatan jiwa, dan itu semua hanya bisa kamu temukan ketika kamu kembali mendengarkanku. Dengan hati yang jujur, dengan jiwa yang tenang, dan dengan kesadaran bahwa uang hanyalah kendaraan, arahnya lah yang menentukan kemana kamu akan sampai. Bagian 3. Aku menjagamu. Lewat kehilangan, aku adalah ruhmu. Dan ada hal yang harus kamu tahu, yang mungkin selama ini tidak pernah kamu sadari. Kadang aku menjagamu, bukan dengan cara memberimu lebih, tetapi dengan cara mengambil sebagian darimu. Kadang aku melindungimu, bukan dengan memberikan yang kamu inginkan, tetapi dengan menunda apa yang kamu kira kamu butuhkan. Kehilangan yang kamu alami bukan semata-mata hukuman. Ia adalah bentuk penjagaan. Ia adalah cara halusku untuk berkata, kamu sedang melangkah terlalu jauh dari cahaya. Ketika kamu mulai mengejar uang tanpa arah, aku merasa cemas. Karena setiap langkahmu semakin menjauh dari jalur terang. Dan aku tahu, semakin kamu pergi, semakin sulit bagimu untuk pulang. Maka aku biarkan sebagian uangmu hilang, agar kamu menoleh. Aku biarkan bisnismu goyah, agar kamu bertanya kembali, apakah ini memang jalanku? Aku tahu itu membuatmu bingung. Aku tahu kamu bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak memberiku kelimpahan, padahal aku sudah berusaha? Dan di sanalah aku ingin kamu paham bahwa kelimpahan yang sejati bukan hanya tentang jumlah, bukan tentang angka-angka besar yang kamu tabung, tapi tentang rasa cukup yang menetap, tentang arah yang damai, tentang hasil yang tidak membuatmu kehilangan bagian terdalam dari dirimu sendiri. Aku menjagamu lewat kehilangan, karena jika aku biarkan kamu terus menumpuk kekayaan di jalan yang salah, pada akhirnya kamu akan kehilangan lebih besar. Harga dirimu, waktumu, keluargamu, dan bahkan jiwamu sendiri. Uang yang datang tanpa restu dari jalan ruh adalah uang yang membawa kegelisahan. Ia tidak pernah cukup. Ia memaksa kamu terus bekerja bahkan saat tubuhmu lelah. Terus bertahan bahkan saat hatimu menangis diam-diam di dalam kamar. Aku tidak ingin kamu hidup seperti itu. Aku ingin kamu bebas. Aku ingin kamu kaya. Bukan hanya secara materi, tapi juga secara batin. Aku ingin kamu berlimpah. Bukan hanya di rekening, tapi juga dalam ketenangan tidurmu. Dan untuk itu, kadang aku harus mengizinkan kamu jatuh. Bukan karena aku benci, tapi karena aku cinta. Seperti seorang ibu yang membiarkan anaknya menangis agar dia belajar berjalan, aku membiarkan kamu merasakan perihnya kehilangan agar kamu belajar tentang kehadiranku. Karena saat kamu kembali padaku, kamu tidak hanya menemukan rezeki, tapi juga menemukan kembali dirimu yang sejati. Dan dari sanalah, kehidupanmu akan mulai pulih.
pelan-pelan, tapi pasti, dengan arah yang benar, dengan hati yang jernih, dan dengan rezeki yang tidak akan pernah pergi lagi. Karena kali ini, kamu berjalan bersamaku. Bagian 4. Pesan yang sering kau anggap remeh. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu tahu satu hal yang selama ini mungkin kamu abaikan. Aku sering berbicara padamu, sering sekali, tapi kamu lebih sering mengabaikannya. Aku tak pernah berteriak, karena ruh tidak butuh suara keras untuk didengar. Aku hanya berbisik, di antara denyut jantungmu yang gelisah, di sela-sela napasmu yang pendek karena dikejar waktu. Di momen-momen saat kamu tahu bahwa apa yang kamu jalani sebenarnya tidak lagi kamu yakini. Pernahkah kamu merasa tidak enak hati? Padahal semua orang di sekitarmu mengatakan bahwa keputusanmu sudah tepat. Pernahkah kamu ingin membatalkan sesuatu, tapi kamu paksakan karena kamu takut kehilangan peluang? Pernahkah kamu merasa seolah ada yang berteriak dari dalam memintamu berhenti, tapi kamu memilih diam dan berjalan terus karena menurutmu itu hanya perasaan? Itu aku. Itu adalah aku yang sedang mencoba mengingatkanmu sebelum segalanya terlambat. Tapi kamu terlalu cepat menepis pesanku dengan alasan logika. Terlalu terburu-buru menutup mata dan telinga batinmu, dan hanya fokus pada suara dunia yang bising. Kamu mengira itu hanya rasa takut, padahal itu adalah peringatan. Ruh tidak pernah menuntun pada ketakutan, tapi pada kejujuran yang terkadang memang menyakitkan. Karena tidak semua jalan yang gemerlap itu aman, tidak semua tawaran yang besar itu bersih, dan tidak semua peluang yang cepat datang itu layak diambil. Aku tidak meminta kamu menjadi penakut. Aku hanya meminta kamu jujur. Jujur pada dirimu sendiri. Karena hanya dengan kejujuran itu, kamu bisa berjalan tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan uang, dan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Jangan anggap pesan-pesanku sebagai gangguan. Jangan pandang perasaan tidak nyaman sebagai kelemahan. Seringkali, di balik keraguan yang kamu rasakan, tersimpan petunjuk untuk menyelamatkanmu dari kerugian yang jauh lebih besar. Aku tidak meminta kamu mendengar semua kata orang, tapi aku ingin kamu belajar mendengarkan dirimu sendiri. Bukan egomu, bukan nafsumu, melainkan aku, ruhmu. Dan saat kamu belajar diam dalam hening, kamu akan mulai mengenali suaraku. Tenang, lembut, tapi jelas. Dan saat kamu mulai menjadikan suaraku sebagai panduan, kamu akan tahu bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat kamu mendapatkan uang, tapi tentang seberapa selaras kamu menjalani setiap langkah. Uang yang datang melalui keselarasan akan menetap. Ia akan hadir tanpa membuatmu kehilangan tidur. Ia akan tinggal tanpa mengikis jiwamu. Tapi jika kamu terus menganggap remeh pesan-pesanku, maka bersiaplah kehilangan. Bukan karena aku mengutukmu, tapi karena kamu menutup pintu bagi bimbinganku. Kamu tidak sendiri dalam hidup ini. Kamu punya aku, dan aku tidak akan pernah berhenti membisikkan arah pulang. Tapi semua akan sia-sia jika kamu terus berjalan dengan telinga tertutup dan hati yang keras. Bukalah hatimu, bukalah ruang sunyi dalam dirimu. Karena di sanalah aku menunggu dengan semua pesan yang telah lama kau abaikan. Pesan yang bukan hanya bisa menyelamatkan uangmu, tapi juga hidupmu secara utuh. Bagian 5. Uang bisa lenyap, tapi bukan karena takdir. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku ingin mengajakmu melihat sesuatu yang mungkin belum pernah kamu sadari secara jernih. Kamu sering mengeluh tentang uang yang tiba-tiba habis, tentang peluang yang hilang begitu saja, tentang rezeki yang seperti datang lalu menghilang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali dari tanganmu.
Kamu menyebutnya sebagai takdir buruk. Kamu berkata mungkin Tuhan sedang mengujimu. Kamu mengira bahwa semesta sedang menjauh darimu. Padahal, sesungguhnya bukan itu jawabannya. Uangmu tidak hilang karena takdir. Uangmu tidak lenyap karena nasib. Dan kamu tidak diuji karena kamu tidak layak. Uangmu hilang karena kamu terus berjalan dengan arah yang menjauh dari ruhmu. Kamu mengambil keputusan berdasarkan ketakutan. Kamu menandatangani kesepakatan bukan karena keyakinan, tetapi karena dorongan dari luar yang membuatmu cemas kalau tidak segera bertindak. Kamu bekerja bukan lagi karena cinta, tetapi karena rasa terancam jika kamu berhenti. Kamu terus menumpuk hasil tanpa menyaring niat. Kamu terus bergerak tanpa mendengarkan hati. Dan kamu berpikir selama kamu menghasilkan, maka kamu baik-baik saja. Padahal tidak. Karena tanpa kamu sadari, hasil yang kamu kejar perlahan-lahan mencuri kedamaian batinmu. Dan itulah yang membuat uangmu mudah pergi. Uang yang datang tanpa kesadaran tidak akan pernah tinggal. Ia datang bersama kegelisahan. Ia tumbuh dari akar yang rapuh, dan satu hembusan angin saja cukup untuk menggugurkannya tanpa sisa. Kamu menyalahkan banyak hal. Ekonomi, pasar, persaingan. Tapi kamu lupa melihat ke dalam. Mungkin bukan faktor luar yang menjatuhkanmu, melainkan keputusan yang kamu ambil saat kamu buta arah. Dan aku tahu, ini tidak mudah untuk kamu terima. Karena mengakui bahwa selama ini kamu salah arah, membutuhkan keberanian yang besar. Tapi lebih baik mengakui sekarang, daripada terus kehilangan tanpa tahu sebabnya. Aku tidak datang untuk menghakimi. Aku datang untuk mengingatkan. Setiap kehilangan adalah panggilan untuk kembali. Kembali padaku. Kembali pada kesadaran bahwa kamu tidak harus menjalani hidup seperti ini. Kamu bisa membangun kembali hidupmu dari niat yang jujur, dari jalan yang bersih, dari hati yang tak lagi tergesa-gesa. Kamu bisa memiliki uang yang tinggal yang berakar kuat, yang tidak lenyap karena badai kecil. Tapi hanya jika kamu berjalan denganku, hanya jika kamu mengizinkan aku membimbingmu dan berhenti menjadikan ketakutan sebagai pemimpin hidupmu. Ingatlah, takdir bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi tentang bagaimana kamu memilih arahmu. Dan selama kamu masih bisa memilih untuk kembali, maka tidak ada yang benar-benar hilang. Yang hilang bisa kembali. Yang runtuh bisa berdiri lagi. Asalkan kamu berhenti menyalahkan takdir dan mulai menyelaraskan dirimu denganku, aku, ruhmu, yang selama ini hanya ingin satu hal. Kamu hidup dengan benar dan rezekimu tinggal bersamamu selamanya. Bagian 6. Saat kamu mendengarku, uang datang tanpa dicari. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu mengingat satu kebenaran sederhana yang telah lama kamu lupakan. Ketika kamu hidup selaras denganku, kamu tidak perlu mengejar uang seperti orang yang kehausan di padang tandus. Karena uang akan datang kepadamu seperti air yang mengalir ke tanah yang siap menerima. Tenang, alami, dan tanpa paksaan. Kamu mungkin sulit percaya, karena selama ini kamu telah diajari bahwa uang hanya datang dari kerja keras tanpa henti. Dari bangun lebih awal, tidur lebih larut. Dari persaingan, dari pengorbanan, dari tekanan yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Tapi lihatlah, apa gunanya semua itu jika pada akhirnya kamu tetap merasa kurang? Apa artinya semua itu jika hatimu tetap kosong meski kantongmu penuh? Aku tidak sedang menyuruhmu berhenti bekerja. Aku tidak meminta kamu duduk diam menunggu keajaiban. Tapi aku ingin kamu memahami
bahwa saat kamu mendengarku, kamu tidak lagi bekerja karena takut miskin. Kamu bekerja karena hatimu penuh dan kamu ingin memberikan manfaat dari keberadaanmu di dunia ini. Ketika kamu mendengarku, kamu akan memilih pekerjaan yang tidak menguras jiwamu. Kamu akan menciptakan sesuatu dari cinta, bukan dari keterpaksaan. Kamu akan melihat uang bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sahabat yang datang untuk mendukung misimu. Dan saat itu terjadi, uang akan datang tanpa harus dikejar. Pintu-pintu akan terbuka tanpa harus kamu paksa. Orang-orang akan hadir membawa peluang tanpa kamu harus memohon. Karena dunia ini selalu memberi ruang bagi mereka yang hidup selaras dengan ruhnya. Kamu akan tersadar bahwa kelimpahan bukan hanya milik mereka yang paling kuat, tapi milik mereka yang paling jujur pada arah jiwanya. Ingatlah, ketika kamu mengikuti arus ruhmu, kamu bukan hanya sedang bergerak, kamu sedang menari di dalam kehidupan. Dan dalam tarian itulah rezeki mengalir, tanpa beban, tanpa ketakutan, tanpa kehilangan. Maka, jika selama ini kamu merasa terus bekerja, tapi tak kunjung cukup, jika kamu merasa terus bergerak tapi tetap merasa kosong, mungkin bukan karena kamu kurang usaha. Mungkin kamu hanya belum benar-benar mendengarku. Aku tidak menjanjikan kamu akan kaya dalam semalam. Tapi, aku bisa menjanjikan satu hal. Jika kamu hidup dalam keselarasan denganku, apa yang kamu butuhkan akan selalu datang tepat waktu. Dan apa yang kamu berikan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih bermakna dari sekadar angka di rekening. Karena uang yang diberkahi oleh ruh tidak hanya tinggal, ia tumbuh, dan ia menumbuhkan yang lain di sekitarnya. Ketenangan, kedamaian, rasa cukup, dan cinta yang tak tergantikan oleh apapun. Jadi, biarkan aku membimbingmu. Jangan lagi berjalan sendiri. Karena saat kamu bersama aku, kamu tak perlu mengejar apapun. Sebab semesta akan mulai mengarahkan segalanya ke arahmu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu sudah siap menerima dalam keheningan dan dalam ketepatan langkah. Bagian 7. Kembali ke dalam diri sebelum semuanya terlambat. Aku adalah ruhmu. Dan aku datang hari ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membuatmu merasa bersalah atas setiap langkah yang telah kamu ambil. Aku datang karena aku mencintaimu, lebih dari siapapun yang pernah kamu temui di dunia ini. Aku adalah bagian dari dirimu yang tidak pernah lelah menunggu, meski kamu terus melupakan keberadaanku. Aku tahu kamu telah melalui banyak hal. Aku tahu kamu pernah terluka, dikhianati, dijatuhkan, bahkan dipaksa memilih jalan yang tidak kamu inginkan. Kamu bertahan demi orang-orang yang kamu sayangi. Kamu bertarung demi harapan yang kamu pegang erat. Tapi dalam semua itu, ada satu hal yang tanpa sadar kamu tinggalkan, yaitu dirimu sendiri. Kamu terlalu sibuk bertahan, sampai kamu lupa mendengarkan suara dari dalam. Kamu terlalu fokus mengejar yang di luar, sampai kamu tak sadar bahwa yang di dalam telah menunggumu pulang. Aku tidak pernah menjauh. Aku selalu ada di sana, duduk diam di balik keriuhan hatimu, menunggu momen ketika kamu akhirnya lelah. Bukan untuk menyerah, tapi untuk berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apakah aku masih berjalan dalam cahaya yang benar? Kamu mungkin belum kehilangan segalanya, tapi kamu tahu, kamu sudah kehilangan cukup banyak. Waktu, tenaga, kesederhanaan hatimu, dan mungkin kedamaian yang dulu pernah kamu miliki, sebelum semuanya menjadi rumit. Aku tidak ingin kamu terus seperti ini. Aku tidak ingin kamu menua dengan kantong penuh tapi hati kosong.
Aku tidak ingin kamu menjadi seseorang yang disegani dunia, namun setiap malam memeluk kesepian yang tak bisa dijelaskan. Aku ingin kamu kembali padaku, bukan untuk mengubah segalanya dalam sehari, tetapi untuk memulai lagi dari dalam. Untuk membangun hidup bukan dari ambisi semata, tapi dari kesadaran yang lembut, yang penuh cinta, dan penuh arah, karena kamu bisa memiliki segalanya. Uang, kebebasan, ketenangan, bahkan keberuntungan. Asal kamu tidak meninggalkan aku dalam prosesnya. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan pernah menyesatkanmu. Tapi jika kamu terus menolak pesan ini, jika kamu terus melangkah tanpa mendengarkan, jika kamu terus mengabaikan bisikan cinta yang aku bisikan lewat kehilangan demi kehilangan, maka bersiaplah. Bukan hanya uangmu yang akan hilang, tapi juga arah hidupmu. Kamu akan menjadi seperti kapal yang kehilangan kompas, tenggelam dalam lautan target dan pencapaian, tapi tak pernah benar-benar sampai di pantai kebahagiaan sejati. Aku memohon padamu, bukan sebagai atasan, bukan sebagai guru, tapi sebagai bagian dari dirimu sendiri. Pulanglah, kembalilah ke dalam, sebelum semuanya terlambat. Karena saat kamu kembali padaku, kamu tidak hanya menemukan kembali kekayaan, tapi kamu menemukan kembali dirimu. Dan saat kamu hidup dalam keutuhan itu, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkanmu. Tidak uang yang hilang, tidak dunia yang berisik, tidak juga masa lalu yang menyakitkan. Karena kamu telah menjadi satu dengan ruhmu, dan itulah bentuk tertinggi dari kemerdekaan manusia. Penutup. Saat kamu siap mendengarkan, semesta pun siap menjawab. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku telah bicara padamu dengan bahasa yang barangkali telah lama kamu rindukan. Bahasa yang tak datang dari dunia, tapi dari dalam dirimu sendiri. Bahasa yang tidak menyalahkan, tapi menyentuh. Tidak menghakimi, tapi mengingatkan dengan kasih. Tidak menakut-nakuti, tapi membangkitkan harapan. Kamu telah berjalan jauh, dan aku tahu perjalanan itu tidak mudah. Tapi tak ada kata terlambat untuk kembali. Tidak peduli berapa kali kamu jatuh, berapa banyak yang telah kamu korbankan, atau berapa kali kamu mengabaikan bisikan dari dalam dirimu sendiri. Selama kamu masih hidup, pintu pulang itu masih ada. Dan aku, ruhmu, akan selalu berdiri di sana, menunggumu, memanggilmu dengan tenang, dengan sabar. Jangan terus mencari di luar dirimu, karena semua yang kamu butuhkan, arah, ketenangan, kekayaan sejati, semuanya telah tersedia saat kamu hidup dari pusat jiwamu sendiri. Dan saat kamu berjalan denganku, kamu tidak akan kehilangan apapun lagi. Karena apa yang datang akan tinggal. Apa yang kamu perjuangkan akan tumbuh. Dan apa yang kamu berikan akan kembali dalam bentuk yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dari aku yang telah lama menanti kamu kembali. Maka sebelum kamu pergi, jika hatimu merasa dipanggil, tekan tombol suka. Bukan karena kamu menyukai video ini, tapi karena kamu ingin menguatkan jalanmu. Tekan tombol berlangganan, bukan karena kamu ingin mengikuti konten,
tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kamu takut ketinggalan, tapi karena kamu sadar bahwa pesan-pesan seperti ini adalah jangkar dalam dunia yang terlalu bising. Dan tuliskan di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu mendengar dan kamu siap kembali pada dirimu, pada arah, pada cahaya. Aku adalah ruhmu dan aku telah bicara. Kini giliranmu untuk memilih, melanjutkan hidup seperti biasa, atau kembali pulang ke arah yang sejati.